Pak, maka dicanangkan setiap pengurus masjid mau mendatangi rumah-rumah warga, Pak. Tuh, datengin seminggu sekali datang, nengok aja, gak usah banyak cerita ceramah, gak usah, Pak. Ngobrol orang, Pak, dengerin ceramah. Sudah. Lisanul hal absahu min lisan. Tingkah, Pak, tingkah perbuatan ini lebih baik daripada tingkah ucapan. Udah tinggal bawa, sudah bawa gorengan ke rumah, yang bareng. Tuh, setiap minggu kasih orang. Nanti kalau sebulan lemes ya. Ini yang kedua. Lemes di. Nah, nanti mesti mau ke masjid. Orang ini kadang-kadang berat, mau ke masjid ini berat, bukan nggak mau, Pak, nggak biasa, nggak punya teman, saya. Tambah-tambah kalau masuk ke masjid itu, kalau itu hujan nggak, aja nggak jadi lagi ke masjid. Makanya orang masjid mestinya dia ramah dengan orang yang belum ke masjid, mendengarkan azan. Yang kedua, ya Pak, doakan orang yang belum ke masjid itu, bukan diomongin, bukan digibahin, Pak, didoakan supaya mau menghadap. Ada model orang sebelum azan yang belum ke masjid, oh ini didoakan, ya Allah, tangga saya ini ya Allah, supaya sehat tetap masuk ke masjid, jangan mati baru masuk ke masjid ya Allah. Sebelum azan sudah diberikan hidayah sama dia. Nah kadang-kadang kita ini Pak, jemaah masjidnya pengen banyak, tapi nggak pernah mendoakan tetangga masjid-masjidnya itu, jemaah yang sudah baku di sini, sehingga orang yang baru enggak masuk nanti dia dengarkan di pintu muadzin azan ya Pak. Tapi kalau orang tua enggak mudah, Pak. Kalau enggak dapat hidayah sama Allah, enggak mudah untuk bisa masuk Islam. Bapak kira-kira kalau yang ngundang presiden, kira-kira ya Australia, orang penting bukan? Penting kan, tapi enggak semua diundang kan? Maka bapak-bapak ini semua yang hadir ke masjid ini orang pentingnya Allah Ta'ala. Ada yang mau menerima panggilan Allah. Jadi orang-orang penting. Bapak kira yang dipanggil presiden aja penting. Yang mintakan seluruh presiden Pak Allah Ta'ala. Oh nggak ngerasa hebat itu. Kadang-kadang orang yang kaya yang menjabat pun enggak menerima panggilan Allah. Berarti orang yang menerima panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, berjamaah di rumahnya Allah adalah orang yang paling penting. Mudah-mudahan Bapak semua bisa istiqomah. Nah, apa sih faedahnya? Banyak Pak. Yang pertama ikun najah minan nar. Dia apa sih faedahnya? Terbebas dari api neraka. Kalau seandainya dia mau berjamaah, terbebas dan selamat dari api neraka. Dia yang kedua terbebas yang menyimpang. Orang yang berjamaah selamat dari penyakit nifak atau munafik. Yang ketiga qaulus syar'i, sholatnya diterima kalau berjamaah. Yang keempat maghfiratus dzunub, diampunkan dosa-dosanya. Yang kelima al-ajru al-'azim, pahalanya besar. Yang keempat daf'ul waswas. Yang ketiga wa'udina syaitan, tertolak waswas dan terjaga dari syaitan kalau berjamaah. Nah, asalnya sholat waswas dan terjaga dari syaitan, katanya jawab sholat jemaah Jumat. Kemudian yang kedua baru subuh. Yang ketiga baru isya. Yang keempat asar. Yang berjamaah ini yang pertama ini katanya Jumat. Ini kan derajat tingkatan berjamaah. Yang ketiga baru isya. Yang di dalam mazhab Imam Syafi'i
berjamaah ini dia hukumnya sunnah muakkad ataupun fardu kifayah. Enggak wajib, hukum yang enggak sunnah. Tapi Pak, walaupun tak wajib, ya, tolong dilihat pahalanya tadi dan janji Allah Ta'ala bagi orang yang mau berjamaah. Jangan adalah sunnah saja yang Nabi itu tak pernah sekalipun sholat fardu di rumah. Bahkan sakit pun digotong supaya mau duduk dalam sholat berjamaah. Nabi kita turunannya lagi bukan, sedulur lagi juga enggak mau berjamaah. Mana? Nabi diampunkan dosanya, kita Nabi kekasihnya Allah, kita kok nggak mau berjamaah? Nggak penting. Kalau kita memang benar mampu umat Nabi, yo berjamaah. Allah Ta'ala bagi orang yang mau berjamaah. Nah, tapi Pak, walaupun berjamaah banyak ini afdal, tapi kadang-kadang ada yang digotong supaya mau jamaah sedikit ini lebih afdal. Contoh, kita mazhabnya mayoritas Imam Syafi'i ya. Kalau misalnya ada yang imamnya bukan Imam Syafi'i mazhabnya, maka jemaah yang sedikit lebih afdal dari jamaah yang banyak, tapi imamnya tidak bermazhab Imam Syafi'i atau kebalikannya, gitu ya Pak? Pak, kalau kita memang benar mampu, misal video kita kan mayoritas Imam Syafi'i ya, Indonesia ya, mayoritas. Walaupun ada 99 yang tidak bermazhab Imam Syafi'i. Nah, jemaah banyak malah yang imam banyak bermazhab Imam Syafi'i. Ini enggak afdal. Tidak afdal, bukan enggak boleh. Tidak afdal. Tidak afdalnya bukan enggak boleh ya Pak. Enggak afdal. Kenapa? Makmumnya Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang ada yang bermazhab Syafi'i. Ini enggak afdal. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i kok disuruh sama gurunya Imam Malik, Imam afdal contoh. Maka beliau kita ada yang dicap imamnya Malik bukan Imam Syafi'i, maka Imam Malik nggak kunut beliau sholat subuhnya. Itu namanya menghargai Pak. Nah hari ini Pak, imamnya kunut, Bapak jadi makmum, diam baik. Iya. Imam kita ngimam, kalian makmum gitu kan. Nah begitu juga, kalau misalnya imamnya nggak kunut, ya ngapa Bapak kunut? Imamnya kunut. Gitu. Makanya pentingnya di dalam fikih ini kita saling menghargai satu sama lain. Harus saling menghargai sehingga nanti timbul kerukunan. Salah satu pintu masuknya setan yang besar yang dia menempati hati manusia adalah orang terlalu fanatik dengan mazhab. Saya ulangi ya Pak, saya ulangi. Termasuk pintu masuknya setan menempati di dalam hati kita terlalu fanatik dengan mazhab. Ya? Tinggal enak kalau imamnya ini bermazhab ini ya ikut. Gitu. Kita tuh makmum tuh ikut, nggak usah makmum melawan. Malah imamnya dimarahin sama dia, kalau usah. Kemudian, kalau misalnya sholat jamaah yang banyak, malah imamnya orang fasik Pak. Misalnya cari rezekinya dari riba, malah pengen jadi imam. Maka jemaah yang sedikit tapi imamnya memang bagus, tidak fasik, jemaah yang sedikit ini lebih bagus daripada
jemaah yang banyak, imamnya orang fasik. Makanya di slide nanti kita akan bahas siapa sih yang afdal jadi imam. Dan bisa berikutnya, seandainya jemaah yang banyak, jemaah yang banyak, dia imamnya cepat-cepat, makmumnya lambat bacaannya, ya kan? Bapak misalnya baru maliki yaumiddin, imam sudah rukuk. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i Al-Fatihah makmum dan imam wajib baca dua-duanya. Gitu. Nah, imam kalau sholat yang sir, zuhur asar, wah balap. Ya, tapi kadang-kadang ada yang baru maliki yaumiddin makmum, sudah Allahu Akbar, waduh, makmumnya malah awam juga, nggak ngerti tata caranya. Nanti pun kita akan yang imam, makanya sholat ini kan Imam Syafi'i, ngapain buru-buru? Ya kan, kita tenang, nggak buru-buru. Nah kebanyakan makmum jemaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah. Makanya imam harus mengerti tata caranya. Baca Al-Fatihah itu kalau lagi tafsir tetap dipisah per ayat. Berhenti satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu imam tuh kayak misalkan jadi makmum bisa aja, jangan Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Oh iya, positif bubar. Makanya makmum udah sebut-sebut semua. Waduh. Makanya benar-benar makmum teredukasi, imam teredukasi. Jadi enak semua Pak, karena ingin menghadap Allah dengan antem, khusyuk, bagus, diterima sholat. Makanya jangan basing-basing. Jadi tapi kadang-kadang ada yang berikutnya, mana lagi jemaah yang sedikit lebih afdal daripada sholat jemaah yang banyak? Yang imamnya tidak karena jamaah fadilah, usolli fi waqtil fadilah. Nah seandainya jemaah yang sedikit dia sholatnya dalam waktu fadilah, maka jemaah sedikit ini lebih bagus daripada jemaah yang banyak. Dia sholatnya bukan pada waktu fadilah. Fadilah itu waktu yang pertama awal, sedangkan waktu fadilah. Tapi imamnya misalkan kita